Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Wijaya. Di sini akan memandu jalannya presentasi. Nah, mengenai presentasi sendiri, kita akan memerhatikan hasil diskusi kami mengenai chapter 8 dan chapter 9, presented by group 4. Next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, kami beranggotakan 5 orang. Ada Muhammad Amar Jaya dengan NIM 82, ada Muhammad Haidar Al-Fatah dengan NIM 84, ada saya sendiri Muhammad Siki Argawijaya dengan NIM 91, ada Muhammad Saman Al-Farisi dengan NIM 95, dan yang terakhir ada Novel Syafiq Maulana dengan NIM 105. Next. Nah, untuk kita akan membahas mengenai chapter 8 dulu, yaitu ada daftar isinya. Di antaranya ada introduction, temperature scales, the ideal gas thermometer, temperature measurement by mechanical effect. 5 ada temperature measurement by electrical effect. 6 ada temperature measurement by radiation. Yang ketujuh ada effect of heat transfer on temperature measurement. 8 ada transient response of thermal system. 9 ada thermocouple compensation. Dan yang terakhir ada temperature measurement in high speed flow. Next. Untuk chapter 9 ada 10 bab, diantaranya ada thermal conductivity measurement, thermal conductivity of liquids and gas. 4 ada measurement of viscosity. 5 ada gas diffusion. 6 ada calorimetry. 7 ada convection heat transfer measurement. 8 ada humidity measurement. 9 ada heat flux meters. Dan yang terakhir ada pH measurement. Next. Lanjut aja ke materinya. Berikutnya ada introduction. Nah, kita akan membahas tentang pengukuran suhu. Suhu itu apa sih? Suhu adalah konsep intuitif yang memberitahu kita apakah tubuh ini panas ataupun dingin. Jadi di antara dua itu, antara panas dan dingin. Nah, dalam eksposisi hukum kedua suhu termodinamika terkait dengan panas, karena diketahui bahwa panas mengalir hanya dari suhu tinggi ke temperatur yang rendah tanpa adanya efek lain. Nah, dalam teori kinetik gas dan termodinamika statistik ditunjukkan bahwa suhu terkait dengan energi kinetik rata-rata molekul gas ideal. Next. Kemudian ada temperature scales atau skala temperatur. Nah, yang kita tahu kan ada 4 skala suhu gitu. Ada Fahrenheit, Celsius, Reaumur, dan Kelvin. Nah, sebenarnya itu yang paling pokok itu ada 2, yaitu ada Fahrenheit dan Celsius. Nah, kedua skala ini didasarkan pada spesifikasi jumlah kenaikan antara titik beku dan titik didih air pada tekanan atmosfer saat keadaan standar. Nah, skala Celsius ini memiliki 100 unit. 100 unit itu maksudnya paling untuk pengukuran itu 100. Nah, di antara titik ini disedangkan skala Fahrenheit itu adalah memiliki unit 180. Nah, kemudian ada penjabaran bahwa skala Celsius absolut itu disebut juga dengan skala Kelvin. Nah, sedangkan untuk Fahrenheit sendiri, Fahrenheit absolut itu disebut juga dengan Rankine atau biasa kita sebut dengan Reaumur. Next. Ini penggambarannya mengenai tadi ada Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Jadi ini kayak sepasang-sepasang gitu loh. Kelvin dengan Celsius, Fahrenheit dengan Reaumur dengan keabsolutan yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya untuk dari tabel tadi, dari gambar tadi, bahwa titik nol pada kedua skala absolut ini mewakili keadaan fisik yang sama dan rasio dua nilai adalah sama. Terlepas dari itu, skala absolut yang digunakan adalah T2 per T1 Reaumur sama dengan T2 per T1 Kelvin. Jadi itu sama tadi. Nah, untuk jadi pada air selalu berubah, didapatkan dari 100 derajat Celcius dan 212 derajat Fahrenheit. Hubungan di antara keduanya adalah, untuk mencari Fahrenheit itu sendiri itu adalah 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Dan untuk menjadi Reaumur sendiri itu 9/5 per
95 dikali Kelvin. Next. Kemudian ada the ideal gas thermometer. Nah, untuk gas ideal sendiri itu udah tahu kan rumusnya apa? PV nRT. Nah, dijelaskan pada tabel itu M itu sama dengan N ya. Nah, F adalah volume yang ditempati oleh gas, M adalah massa, dan R adalah konsentrasi gas untuk gas tertentu. Yang didapatkan dari rumus R itu sama dengan adalah konstanta. R itu apa sih? Ini yang R yang agak aneh itu. Itu adalah gas konstanta gas besar yang memiliki nilai 8.314,5 Joule per kilogram mol Kelvin, dan M adalah berat molekul gas. Next. Nah, untuk skemanya bisa dilihat pada gambar bahwa ada volume dan pressure gauge, dan yang di bawah itu figur 8.3 itu adalah grafik bahwa berbanding lurus antara tekanan dan suhu. Next. Kemudian untuk chapter 4 ada temperature measurement by mechanical effect. Maksudnya, nah, kita menggunakan asumsi kayak seperti contoh temperatur apa ini termometer ya. Nah, beberapa perangkat pengukur suhu ini dapat diklasifikasikan sebagai operasi mekanis. Nah, termometer cairan dalam gas merupakan salah satu jenis alat pengukur suhu yang paling umum. Karena tadi kita membahas tentang mekanisnya, kita memberi contoh dengan termometer. Karena paling umum, nah, alkohol ini dan merkuri adalah cairan yang paling umum digunakan. Nah, bolam yang relatif besar di bagian bawah ini, termometer menampung sebagian besar cairan yang mengembang ketika dipanaskan dan naik dalam tabung kapiler. Nah, ketika dipanaskan, seumpamanya mungkin kita menempelnya pada penyimpanan panas. Contoh aja itu ketek ya, nanti mungkin suhunya itu akan naik, itu yang pertama dirasakan itu bolamnya. Nah, bolamnya itu menaikkan cairan di dalam termometer ini sehingga menunjukkan ke atas gitu. Jadi mungkin agak panas gitu. Nah, di bagian atas itu juga diberi bolam lain untuk memberikan fitur keamanan jika rentang suhu termometer ini secara tidak sengaja itu terlampaui. Jadi ada batasannya untuk mengukur di alat termometer ini. Next. Nah, dalam pengoperasiannya, bolam termometer terkena lingkungan yang suhunya akan diukur. Kayak seperti tadi, kenaikan suhu menyebabkan cairan mengembang di bola lampu naik di kapiler. Pemuaian dicatat oleh termometer adalah perbedaan antara pemuaian cairan dan pemuaian kaca. Perbedaannya adalah fungsi tidak hanya dari perbedaan panas ke bolam lingkungan, tetapi juga dari panas yang dilakukan ke bolam yang dari batang. Next. Kemudian ada metode pengukuran suhu yang sangat banyak digunakan adalah strip metal. Kayaknya SMP kita pernah mempelajari ini ketika dua buah metal itu bengkok. Nah, dua bola logam ini dengan koefisien muai yang panas yang berbeda direkatkan bersama untuk membentuk alat yang ditunjukkan oleh gambar 8.5 ini. Nah, ketika strip mengalami suhu yang lebih tinggi dari suhu ikatan, strip akan menekuk ke satu arah yang ketika dikenakan suhu yang lebih rendah dari suhu ikatan akan menekuk ke arah lain. Jadi ketika dipanaskan akan menekuk gitu. Intinya seperti itu sih. Next. Dan 8.5 ada temperatur measurement by electrical effect. Next. Salah satu metode pengukuran suhu yang cukup akurat adalah electrical resistance thermometer. Nah, suhu ditunjukkan melalui pengukuran change dalam resistensi elemen. Koefisien suhu linear resistensi A didefinisikan oleh alfa sama dengan R2 kurang R1 per 1 kali T2 min T1. Di mana R2 dan R1 ini adalah resistensi dari bahan pada suhu T2 dan T. Untuk suhu yang lebih luas, range the resistance bahan biasanya dinyatakan oleh hubungan kuadrat. R itu R0 kali 1 plus AT plus BT kuadrat, di mana R itu resistance temperatur.
Suhu R0 adalah resisten at reference temperature T0 atau awal, dan AB ini experimentally determined constant. Next. Kemudian ada termistor. Termistor adalah sebuah perangkat semikonduktor yang memiliki koefisien suhu negatif resistensi berbeda dengan koefisien positif yang ditampilkan oleh sebagian besar logam. Selanjutnya, resistansi ini mengikuti variasi eksponensial dengan suhu, bukan hubungan polinomial. Dengan demikian, untuk termistor ini memiliki rumus R sama dengan R0 X P kali beta kali 1 per T min 1 per T0, di mana R0 ini adalah resistansi pada suhu referensi dan merupakan konstanta yang ditentukan secara eksperimental. Dapat digambarkan pada gambar di bawah ini mengenai termistor. Next. Kemudian ada termokouple. Nah, ketika termokouple ini apa? Ketika dua logam yang berbeda bergabung bersama seperti dalam gambar di bawah, MMF akan ada antara dua titik A dan B, yang terutama memiliki fungsi dari persimpangan suhu. Nah, fenomena ini disebut dengan efek Seebeck. Nah, jika kedua bahan terhubung ke sirkuit eksternal sedemikian rupa sehingga harus ditarik, EMF dapat diubah sedikit karena fenomena yang disebut efek Peltier. Selanjutnya, jika gradien temperatur ada di sepanjang salah satu atau kedua bahan, EMF persimpangan dapat mengalami sedikit perubahan tambahan. Ini disebut dengan efek Thomson. Next. Nah, termokouple ini digunakan dalam aplikasi mulai dari pengukuran suhu kamar udara hingga mandi logam cair. Nah, terlepas dari kesederhanaan, biaya rendah, dan ketersediaan siap termokouple ini, ada masalah yang mungkin dihadapi seperti 1. Persimpangan yang dibentuk oleh pengguna mungkin melibatkan suhu yang berlebihan atau solder yang salah sehingga termokouple tidak sesuai dengan tabel suhu MF standar. 2. Ada termokouple yang digunakan di luar jangkauan yang berlaku dan menjadi didebrasi selama periode waktu tertentu. Ketiga, kompensasi persimpangan referensi yang salah dapat digunakan. Kesalahan penghitungan seperti yang ditunjukkan 8.22 dapat terjadi. 5. Pengguna dapat menginstal termokouple tipe yang salah untuk peralatan readout. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan teruskan penjelasan mengenai tentang termopile. Jadi untuk pembukaan awalnya itu termopile itu terbagi menjadi dua jenis ya. Ada yang terhubung secara seri dan ada juga yang terhubung secara paralel. Jadi yang pertama ini kita melihat tentang termopile yang tersusun secara seri. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang sudah saya berikan di sini. Jadi diberikan sebuah skema, ya, diberikan gambar seperti di sebelah kiri ini. Kita menganggap bahwa arus yang mengalir dalam termopile ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, karena adanya aliran-aliran itu dapat terjadi yang namanya perbedaan suhu di antara bagian-bagian dari termopile yang terhubung secara seri ini. Masing-masing bagian memiliki suhu yang berbeda. Kemudian selanjutnya untuk saat itu kita memberikan asumsi di titik A ini terjadi penurunan potensial listrik ya. Jadi di sini terjadi penurunan titik potensial. Nah, karena adanya penurunan potensial dari titik A ini, maka titik B dan D juga akan mengalami penurunan potensial dengan arah yang berbeda. Nah, karena adanya perbedaan penurunan potensial dari A dan titik C dan D ini, maka di bagian B, di bagian C ini akan terjadi penurunan potensial yang besarnya sama dengan di titik A ini. Nah, jadi untuk menghitung besar E ini kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Jadi seperti ini, dia memiliki
nilai yang berbeda, ada yang bernilai positif dan juga nilai negatif. Next. Nah, untuk kali ini kita melihat ke parallel connected thermopile. Ini konsepnya sedikit sama dengan yang tadi pada bagian seri, hanya saja yang membedakannya adalah kita melihat dari susunannya ini berbeda. Susunannya ini dia tidak terhubung secara seri, melainkan dia terhubung secara paralel. Jadi dari masing-masing bagian T ini dia terhubung secara paralel ke tempat voltage measurement device ini. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada sebuah alat ukur yang cukup menarik dibahas, yaitu bernama quartz crystal thermometer. Nah, jadi dalam quartz crystal thermometer ini dia menggunakan namanya suatu suatu material bernama kuarsa ya. Kuarsa yang berbentuk suatu kristal. Nah, jadi apa sih yang kita ketahui dari quartz crystal thermometer ini? Jadi quartz crystal thermometer ini merupakan sebuah sensor ya, sensor pengukuran termometer yang memiliki akurasi tinggi dalam pengukuran suhu. Nah, jadi bagaimana cara kerja dari quartz crystal thermometer ini? Terdapat di poin 2, jadi quartz crystal thermometer ini memanfaatkan resonansi frekuensi dari osilator kuarsa. Jadi osilator itu terbuat dari kuarsa, dan karena adanya suhu yang mempengaruhi dari osilator itu, maka akan terjadi namanya resonansi frekuensi pada osilator tersebut. Nah, dengan adanya osilasi resonansi frekuensi itu dapat diketahui ya, jadi besar resolusi itu memiliki akurasi yang cukup tinggi pada quartz crystal thermometer ini. Resolusi dari termometer kisar ini berkisar antara 0,001 derajat Celcius sampai dengan 0,2. Tapi untuk interval resolusi ini hanya berlaku untuk interval pengukuran suhu antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Oke, next. Dan selanjutnya ini merupakan salah satu metode yang cukup banyak dipakai di pengukuran suhu yang aplikasinya itu cukup canggih ya istilahnya gitu. Kita mengenal istilahnya dengan LCT atau Liquid Crystal Thermography. Nah, berbeda ya dari yang tadi yang merupakan quartz crystal, tapi kali ini kita menggunakan namanya liquid crystal. Jadi di sini beberapa poin yang dicatat dari liquid crystal thermography ini atau LCT ini merupakan metode yang memiliki akurasi yang tinggi juga dalam pengukuran temperatur suatu desain. Tapi yang biasanya digunakan untuk liquid crystal thermography ini yang desainnya itu cenderung ukurannya sangat kecil ya, yang mungkin agak sulit dicapai jika menggunakan suatu alat ukur lain seperti termometer ataupun yang lainnya. Seperti pada chipset ataupun resistor yang memiliki ukuran sangat kecil pada suatu komponen kelistrikan itu kan akan menghasilkan panas juga. Itu bisa diukur dengan menggunakan LCT ini. Nah, jadi konsep yang perlu kita pahami dari liquid crystal thermography ini adalah bahwa dalam suatu desain atau suatu objek yang kita ukur itu, jika terjadi suatu perubahan temperatur, itu akan terjadi persebaran dari temperatur dengan perbedaan yang cukup variatif. Jadi persebaran suhunya itu bisa berbeda-beda, ada yang di bagian tertentu memiliki suhu yang cukup tinggi, namun di tempat yang lain dia memiliki suhu yang lebih rendah, dan itu sangat cukup banyak bervariasi. Nah, jadi untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing temperatur pada bagian-bagian dari objek yang kita amati, kita bisa menggunakan metode liquid crystal thermography ini. Karena dia memiliki akurasi yang cukup tinggi, dan juga dia cukup memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan temperatur. Nah, jadi bagaimana cara kita menggunakan liquid crystal thermography ini atau LCT ini? Jadi di poin sebelah kiri ini di bagian 3, pengamat dapat mengetahui persebaran dan temperatur dengan melihat perubahan spektrum warna pada LCT akibat perubahan dari temperatur pada objek tersebut. Jadi pada mulanya liquid crystal itu dia bersifat transparan, dia tidak memiliki suatu warna. Yaitu tidak memiliki suatu warna, karena adanya perubahan temperatur dia akan berubah seiring dengan spektrum warna. Nah, kita lihat ke poin selanjutnya itu, yaitu pada suhu ruangan LCT akan berwarna transparan.
jika terjadi peningkatan temperatur, LCD akan berubah warna mengikuti spektrum warna mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, hingga biru. Dengan kita bisa menyebutnya perubahan dari warna itu, kita juga menyebutnya dengan color play. Dimulai dari warna merah itu merupakan indikator suhu yang terendah dari suatu objek yang kita amati dengan metode LCT ini. Dan seterusnya hingga mencapai warna biru. Warna biru itu di mana suhunya di situ terkumpul sangat tinggi. Dan kemudian karena liquid crystal thermography ini apa istilahnya, dia memanfaatkan spektrum warna, itu pasti tidak jauh dari yang namanya suatu gelombang yang menghasilkan suatu cahaya yang berwarna, itu istilahnya. Jadi salah satu variable kontrol yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pengukuran dengan metode LCT ini adalah pencahayaan di lingkungan di sekitar objek yang kita ukur dengan LCD ini. Karena jika adanya terjadi pencahayaan yang tidak dikontrol, itu akan menghasilkan hasil yang cukup tidak memuaskan ya, soalnya ada pengaruh cahaya ultraviolet ataupun jenis gelombang lainnya yang akan mempengaruhi kinerja LCD ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini diberikan sebuah skema ya. Jadi pada gambar sebelah kiri itu merupakan suatu objek ukurnya. Jadi di situ tuh masih diletakkan pada kondisi ruangan. Dan kemudian di sebelah kanan itu sudah terjadi perubahan temperatur dari objek yang kita amati itu, sehingga menimbulkan akan memunculkan spektrum warna di sebelah kanan itu yang dapat terlihat ya, persebaran warnanya itu cukup tidak merata, sehingga itu mengindikasikan bahwa terjadi persebaran temperatur yang tidak merata dari objek tersebut. Nah, untuk tabel di bawah ini merupakan salah satu istilahnya guide atau istilahnya pedoman untuk perubahan warna yang terjadi pada spektrum LCD ini. Di sini menggunakan metode RGB atau red, green, blue color. Jadi di sini pada suhu 39,9 derajat Celcius itu akan memiliki spektrum warna merah sebesar 107,881 dan seterusnya, mengikuti perubahan suhu dan juga perubahan dari spektrum warna RGB yang terpengaruhi oleh suhu derajat Celcius. Oke, selanjutnya. Setelah kita membahas mengenai temperature measurement by electric tadi, sekarang kita akan lanjut penjelasan mengenai temperature measurement by radiation. Oke, next. Nah, untuk measurement using radiation ini, kita menggunakan metode suatu radiasi. Jadi menggunakan radiasi ini merupakan salah satu metode yang cukup kompleks ya, soalnya dia bersifat istilahnya dia tidak memiliki hubungan kontak langsung dengan objek. Mungkin kalau kita mengukur dengan termometer itu kita menempelkan termometer itu di suatu objek yang akan kita ukur suhunya. Namun berbeda dengan radiasi ini, dia memanfaatkan efek radiatif ya dari radiasi yang muncul dari objek tersebut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai radiasi termal. Jadi sebenarnya yang dimanfaatkan dalam pengukuran menggunakan radiasi ini adalah kita menggunakan radiasi termal. Radiasi termal sendiri adalah radiasi yang muncul akibat perubahan temperatur suatu objek. Jadi untuk pengukuran menggunakan metode radiasi ini bisa digunakan dua metode, yaitu optical pyrometry dan juga emittance determination. Oke, next. Kita akan mencoba membahas sedikit mengenai radiasi termal ya. Jadi sebenarnya radiasi termal yang terjadi pada suatu objek itu adalah sebuah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan akibat suatu suhu pada suatu objek ya. Nah, jadi untuk radiasi termal ini ada penjelasannya cukup panjang, tapi untuk sebuah radiasi ideal ataupun radiasi benda hitam ya, ini radiasinya bersifat ideal atau misalnya sempurna lah gitu. Dapat dinyatakan dengan persamaan di bawah ini, dengan nilai EB sama dengan nilai tau itu dikalikan
T pangkat 4, di mana nilai tau itu merupakan konstanta Boltzmann Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Dan kemudian nilai EB sendiri adalah emissive power. Jadi emissive power yaitu adalah kekuatan pancaran radiasi termal yang dipancarkan oleh suatu objek tersebut. Dan T adalah nilai absolut temperatur antara mungkin menggunakan derajat Reaumur ataupun Kelvin. Selanjutnya. Nah, di sini diberikan sebuah grafiknya. Jadi diberikan grafik ini yaitu sebuah radiasi benda hitam ataupun black body radiation pada dua jenis temperatur yang berbeda. Yang satu dilakukan pada suhu 1366 Kelvin atau sebesar 2000 derajat Fahrenheit, dan yang satu lagi dilakukan dengan suhu 1922 Kelvin atau dengan suhu setara 3000 derajat Fahrenheit. Di sini dapat terlihat perbedaan grafik yang muncul pada kekuatan pancaran dari benda hitam itu. Dari radiasi benda hitam ini cukup signifikan perbedaannya pada suhu yang berbeda juga. Nah, jadi untuk mengetahui perbedaan ataupun perubahan dari plot grafik di samping ini, kita bisa menggunakan persamaan yaitu sebesar alfa ditambahkan dengan nilai rho ditambahkan dengan tau yang bernilai sama dengan 1. Nilai alfa itu merupakan sebuah absorptivity or diffraction of the incident radiation absorbed. Jadi seberapa banyak radiasi yang diserap dari suatu fraction, itu pecahannya. Jadi pecahan-pecahan dari kemampuan dari objek itu, kemampuan untuk menyerap suatu radiasi. Dan nilai rho itu adalah reflectivity of the fraction reflected. Nah, jadi berapa banyak dari pecahan-pecahan alfa tadi itu yang dipantulkan atau direfleksikan. Dan nilai tau itu adalah transmittivity or diffraction transmitted. Jadi seberapa banyak yang ditransmisikan. Dan diberikan juga ada buku referensi untuk nilai tau untuk sebuah benda padat itu digunakan nilainya sama dengan 0. Selanjutnya. Oke, di sini diberikan sebuah grafik juga yang ini merupakan hasil 3 buah kondisi keadaan dari suatu body. Jadi yang pertama itu kan ada black body radiation, kemudian yang kedua adalah gray body radiation, dan juga yang terakhir adalah real surface. Jadi terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara radiasi benda hitam, kemudian radiasi gray body, dan juga real surface dapat dilihat pada grafik di samping. Oke, next. Nah, setelah kita membahas mengenai tadi penjelasan sedikit mengenai radiasi termal yang dapat kita lihat pada penjelasan tadi, sekarang kita membahas mengenai alat yang memanfaatkan radiasi tersebut. Nah, yang ini kita menyebutnya sebagai optical pyrometer. Optical pyrometer ini adalah sebuah alat yang dapat melakukan pengukuran temperatur tanpa harus melakukan kontak dengan objeknya langsung. Umumnya optical pyrometer ini dapat mengukur suatu benda yang jaraknya cukup jauh ya, dan juga memiliki suhu yang sangat tinggi. Contohnya seperti lelehan suatu unsur metal ya, atau unsur logam, itu kan kalau dalam kondisi cair atau leleh itu kan suhunya sangat tinggi dan sangat tidak mungkin melakukan pengukuran dengan metode kontak langsung. Maka digunakanlah metode optical pyrometer ini. Nah, jadi untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai bagaimana cara kerja optical pyrometer. Jadi radiasi termal yang tadi dipancarkan oleh suatu benda itu akan ditangkap dan dikumpulkan di dalam lensa. Lensa yang kemudian akan diteruskan ke absorption filter.
Kemudian di absorption filter ini, karena dia menerima suatu radiasi yang dia terekspos suatu radiasi, maka dia akan menampilkan suatu suatu gambaran image suatu warna ya, akibat pengaruh radiasi thermal yang ditangkap oleh lensa tadi. Nah, jadi selanjutnya itu setelah absorption filter itu terdapat sebuah lampu yang memiliki suatu filamen. Nah, dalam filamen ini, disinilah tempat utama pengukuran dari optical pyrometer. Karena dengan kita mengetahui kondisi dari filamen ini, kita bisa mengetahui kondisi suhu yang objek yang kita ukur. Nah, kondisi pertama dari filamen itu, jika dilihat di sini, jika filamen lampu menyala lebih terang dari absorption screen atau absorption filter yang di sebelah lensa itu, maka suhu filamen lebih tinggi dari absorption filter. Jadi perbedaan suhunya itu ketika filamennya lebih tinggi, maka dia akan lebih terang. Dan kondisi kedua, jika filamen lampu lebih gelap dari absorption filter, maka suhu filamen itu lebih rendah dari absorption filter, yang berarti suhu radiasi yang ditangkap oleh absorption filter itu sangat tinggi. Nah, tapi jika kondisi ketiga ini di mana filamen itu tidak tampak, jadi tidak tampak bagaimana cara kita melihatnya filamen itu terang atau gelap, itu kita bisa melihatnya dari lensa di sebelah kiri, di tempat kita melihatnya dari eyepiece. Nah, jika tidak tampak, maka filamen suhu tersebut memiliki suhu yang sama antara absorption filter dan juga dari filamen lampu tersebut. Nah, untuk gambaran dari eyepiece itu bisa dilihat di gambar sebelah kiri bawah ini, yaitu di mana masing-masing ketiga kondisi itu diwakilkan pada sebuah penggambaran 3 kondisi di bawah ini. Oke, next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai penjelasan poin 8,7 ini. Baik, terima kasih waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pada subbab 8.7, yaitu efek of heat transfer on temperature measurement, atau efek dari perpindahan panas pada pengukuran suhu. Pada dasarnya itu proses perpindahan panas itu berkaitan dengan semua pengukuran suhu. Pada subbab ini kita akan membahas beberapa metode yang mungkin akan dipakai untuk memperoleh pengukuran suhu dengan tepat. Metode yang dipakai itu ada 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk yang pertama itu secara konduksi. Untuk mengukur itu kita menggunakan persamaan Q sama dengan min K kali A kali dt per dx. K itu konduktivitas termal dengan satuan derajat Celcius. A-nya itu merupakan area perpindahan panas yang satuannya meter kuadrat atau feet kuadrat. Kemudian Q itu laju perpindahan panas ke arah penurunan gradien suhu. Untuk metode yang kedua itu secara konveksi. Secara konveksi itu memiliki persamaan, yaitu Q sama dengan H kali A dikali dengan TS min T infinity. H itu merupakan koefisien perpindahan panas konveksi. A itu merupakan luas area perpindahan panas dengan fluida dengan satuan meter persegi atau feet persegi. Kemudian TS itu adalah surface temperature atau suhu pada permukaan dengan satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit, dan T infinity itu temperatur cairan atau fluid temperature dengan satuannya sama, yaitu derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Kemudian untuk metode yang ketiga itu secara radiasi. Secara radiasi itu persamaannya yang dipakai adalah Q1-2 sama dengan sigma Fg dikali dengan F epsilon dikali dengan T1 pangkat 4 dikurang dengan T2 pangkat 4. Dengan Fg itu merupakan geometric factor, dan F epsilon itu faktor yang menjelaskan proporsi radiasi dari permukaan. Kemudian
Persimpangan termokapel ini seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, dipasang di plat datar yang suhunya yang akan kita ukur. Pada plat ini akan terkena konveksi environment atau lingkungan konveksi pada bagian atasnya dan akan terisolasi di sisi belakang. Kemudian pada gambar tersebut ada kabel termokapel. Kabel termokapel ini ditutupi dengan sebuah isolasi. Jika plate temperatur lebih tinggi dari konveksi environment, maka panas akan keluar sepanjang kawat termokapel dan suhu persimpangan ini akan lebih rendah dari suhu lempeng yang sebenarnya. Persamaan yang digunakan itu adalah K sama dengan A dikali dengan KA pangkat setengah ditambah dengan KB pangkat setengah dikalikan dengan 1 per HT ditambah dengan delta I per KI per 2 RT dipangkatkan dengan setengah. Dengan RT itu merupakan radius pada setiap kabel atau kawat termokapel. KA dan KB itu merupakan konduktivitas termal pada dua material termokapel. Delta I merupakan ketebalan termokapel insulation. Kemudian yang terakhir itu adalah KI, yaitu konduktivitas termal dari insulation, yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, jika padatan lebih besar, maka temperatur yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan perhitungan yang dikembangkan oleh Henneck dan Sparrow. Di sini Kam menjelaskan bahwa konduktivitas termal merupakan padatan, R merupakan radius, L yaitu panjang kabel pada termokapel, HS merupakan koefisien perpindahan panas konveksi dari antara padatan dan cairan. KA yaitu konduktivitas area pada kabel, dan R yaitu radius termal kabel, insulation dan convection ke cairan, dan yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dan nilai R ini dapat kita cari yaitu 1 per H2PR I ditambah dengan ln RI per RW dibagi dengan 2pi KI. Dan selanjutnya didapatkan beberapa persamaan, yaitu TP min TI per TP min TF sama dengan X dikurang dengan BI per X ditambah dengan FBI. Yang dimaksud dengan BI itu yang seperti di slide sebelumnya itu adalah Biot number atau Biot modulus yang penting digunakan pada saat perpindahan panas. Biot number ini melibatkan sistem gabungan antara konduksi dan konveksi. Parameter ini dapat mengindikasikan bahwa besaran relatif dari resistansi terhadap permukaan panas dari suatu konduksi. Nilai yang besar pada BI menunjukkan bahwa resistansi konveksi akan lebih kecil dibandingkan dengan konduksi, sementara nilai kecil pada BI menunjukkan hal yang sebaliknya. Fungsi FBI ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu FBI sama dengan 1,27 ditambah dengan 1,08 BI dikurang 0,5 BI kuadrat. Pada persamaan ini digunakan apabila BI kurang dari 1,0. Kemudian suhu pada termometer digunakan dengan T kecil, yaitu seperti digambarkan pada gambar 8,31. Suhu sebenarnya dari gas ini didefinisikan dengan TG, dan suhu radiasi yang efektif dari sekitarnya itu kita tulis dengan TS. Kita berasumsi bahwa lingkungan sekitarnya itu memiliki permukaan yang luas, maka keseimbangan energi yang dapat dibuat pada gambar ini yaitu dengan persamaan HA dikali dengan TG min T kecil sama dengan sigma dikali dengan A dikali dengan epsilon dikali dengan T pangkat 4 dikurang dengan TS pangkat 4. Yaitu H itu merupakan koefisien perpindahan panas konveksi dari gas ke termometer. Kemudian A itu permukaan area dari termometer, dan epsilon itu emisivitas permukaan pada termometer, seperti yang digambarkan pada gambar berikut.
Kemudian pada prakteknya atau penggunaannya, kesalahan radiasi dalam pengukuran suhu ini dapat dikurangi dengan menempatkan suatu batasan pelindung atau perisai radiasi dari sekitar termometer yang mencerminkan sebagian besar energi radiasi akan kembali lagi ke dalam termometer. Kemudian lingkungan ini dapat diasumsikan sangat besar dan kita ingin menemukan suhu gas yang didefinisikan dengan T kecil. Dan parameter perpindahan panas lainnya seperti koefisien perpindahan panas dan emisivitas. Kemudian ukuran dari termometer ini sangat bervariasi. Keseimbangan energi yang mengabaikan efek konduksi ini dapat dibuat untuk suatu termometer, dan perisai atau pelindung ini menggunakan analisis jaringan radiasi untuk mendapatkan suatu reaksi pada perpindahan panas radiasi. Seperti yang digambarkan pada gambar berikut, yang ini merupakan perisainya. Kemudian dalam semua kasus ini kesalahan radiasi dapat berkurang dengan menggunakan suatu perisai radiasi yang seperti digambarkan pada slide sebelumnya, yang mana perisai ini sangat reflektif. Ketika konveksi dari perisai dapat diabaikan, maka perisai ditempatkan berada pada sekitar termometer, sehingga didapatkan persamaan, yaitu Fs sama dengan 1 ditambah dengan A dikali dengan epsilon per AS dikali dengan 2 per epsilon S dikurang dengan 1. Untuk nilai A sendiri merupakan area elemen termometer, dan AS itu luas permukaan pelindung atau perisai. Epsilon S itu merupakan emisivitas pelindung, dan epsilon merupakan emisivitas sensor. Sebagai catatan saja bahwa pemasangan perisai ini akan mengurai perpindahan panas secara radiasi dan meningkatkan nilai pengukuran suhu. Selanjutnya adalah transient response of thermal system atau respon transient pada sistem suhu. Termometer ini merepresentasikan massa dan panas spesifik, dan kemudian akan terkena temperatur lingkungan konveksi yang digambarkan menjadi T infinity. Kemudian koefisien perpindahan panas konveksi antara termometer dengan cairan yaitu ditulis dengan nilai H. Transfer panas radiasi ini pada teori ini diabaikan. Hal ini juga kita dapat mengasumsikan bahwa termometer secara substansial sama dalam suhu setiap saat. Yang maksudnya itu adalah konduktivitas termometer cukup besar jika dibandingkan dengan konduksi permukaan, karena koefisien ini perpindahan panas secara konveksi. Keseimbangan energi ini untuk proses transient dituliskan pada persamaan H dikali dengan A dikali dengan T infinity dikurang dengan T sama dengan MC dt per d tau. Kemudian pada gambar ini merupakan simple thermal system exposed to sudden change in ambient, yang seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk selanjutnya itu adalah thermocouple compensation atau kompensasi pada thermocouple. Jika kompensasi ini merupakan jaringan listrik yang pada dasarnya dapat diaplikasikan ke dalam suatu sistem, hal ini dapat menekan suatu respon frekuensi pada thermocouple. Namun terdapat juga kerugian dari frekuensi thermocouple ini, yaitu mengurangi output pada thermocouple. Jaringan dan thermocouple ini dapat digunakan untuk digabungkan sehingga dapat menghasilkan respon pada rentang frekuensi yang jauh lebih luas. Respon output dari jaringan ini sendiri yaitu E0 dikurang dengan EI sama dengan alpha kali dengan 1 per J omega tau C per 1 tambah dengan alpha J omega tau C, yang dimana alpha sendiri itu adalah R per R tambah RC. Kemudian didapatkan persamaan selanjutnya yaitu E0 per EI amplitude sama dengan alpha dikali dengan akar 1 per omega kuadrat tau C kuadrat per 1 ditambah dengan alpha kuadrat omega kuadrat dikali dengan tau C kuadrat. Sehingga didapatkan bahwa E0 per
EI pada kondisi steady state sama dengan R per R ditambah dengan RC sehingga didapatkan nilai alpha. Jaringan kompensasi sendiri digambarkan pada gambar sebelah kiri, yaitu pada gambar 8.34. Akan mencapai tujuan yang diinginkan dalam berbagai tingkat dan bergantung pada lingkungan yang berdampak pada thermocouple. Jadi pada gambar yang sebelah kiri ini sangat bergantung pada lingkungan untuk nilainya. Kemudian pada gambar sebelah kanan ini menunjukkan bahwa respon dari thermocouple terhadap suhu lingkungan. Jika diasumsikan bahwa tegangan output thermocouple berbanding lurus dengan suhu, maka tegangan output akan mengikuti kurva, yaitu semakin ke kanan garisnya akan semakin turun. Selanjutnya itu adalah temperature measurement in high speed flow atau pengukuran suhu pada aliran kecepatan yang tinggi. Pengukuran suhu pada aliran kecepatan yang tinggi ini bisa dibilang sulit dilakukan karena pada dasarnya probe stasioner ini harus mengukur suhu gas yang dibawa untuk diistirahatkan pada permukaan probe. Karena kecepatan gas berkurang, kecepatan gas ini akan berkurang hingga titik nol, maka energi kinetik ini akan dikonversi menjadi energi termal dan sebagai buktinya bahwa terdapat peningkatan suhu. Kemudian jika gas didiamkan secara adiabatik, maka suhu stagnansi akan dijelaskan pada persamaan berikut, yaitu T0 sama dengan T infinity ditambah dengan U infinity kuadrat per 2C rho G kali dengan C, di mana T0 sendiri itu adalah temperatur stagnansi, T infinity itu free stream or static temperature, U infinity yaitu flow velocity, dan Cp itu constant pressure specific heat of the gas. Kemudian pada gambar 8.38 ini terdapat skema, yaitu skema pada high speed temperature probe. Aliran gas ini masuk melalui bagian depan probe dan tersebar kemudian menghasilkan kecepatan yang rendah pada pengaturan perisai atau pada pelindungan. Kemudian aliran ini meninggalkan probe melalui lubang ventilasi yang ada di belakang. Perisai ini atau shield memiliki fungsi untuk mengurangi kehilangan radiasi dari elemen thermocouple sensing. Pada high speed temperature probe ini faktor pemulihan pada dasarnya kita menggunakan nilai yaitu 1,0 dan ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Naufal. Baiklah, untuk selanjutnya itu chapter 9 Thermal and Transport Property Measurement. Yang pertama itu introduction. Introduction-nya itu beberapa jenis sifat thermal sangat penting untuk perhitungan keseimbangan energi dalam aplikasi perpindahan panas. Sebagian besar pengukuran properti thermal melibatkan penentuan aliran panas dan suhu. Aliran panas biasanya diukur dengan membuat keseimbangan energi pada perangkat yang sedang dipertimbangkan. Konduktivitas thermal ini dapat diklasifikasikan sebagai properti transportasi karena merupakan indikasi transport energi dalam cairan atau padat. Viskositas lidah juga diklasifikasikan sebagai properti transportasi karena tergantung pada transportasi momentum yang dihasilkan dari gerakan molekul dalam cairan. Pengukuran aliran panas berada di bawah subjek umum kalorimetri. Selanjutnya, yang selanjutnya itu thermal conductivity measurement. Selanjutnya. Konduktivitas thermal didefinisikan oleh persamaan Fourier, yaitu Qx sama dengan min K dikali A dt per dx, di mana Qx sama dengan laju perpindahan panas, A adalah daerah di mana panas ditransfer, dt per dx adalah gradien suhu dalam arah perpindahan panas, dan K merupakan konduktivitas thermal. Dalam
Jika perpindahan panas melalui bahan ketebalan material dan perbedaan suhu diukur, maka konduktivitas termal dapat dihitung dari K sama dengan Q kali delta S per A dikali T1 kurang T2. Dalam pengaturan eksperimental panas dapat disuplai ke suatu sisi lempengan oleh pemanas listrik dan dihapus dari sisi lain oleh piring yang didinginkan. Suhu di setiap sisi lempengan dapat diukur dengan termokopel atau termistor, yang mana yang lebih tepat. Masalah utama dari metode di atas untuk menentukan konduktivitas termal adalah bahwa panas dapat melarikan diri dari tepi lempengan, atau jika tepi ditutupi dengan isolasi, profil suhu 0 dimensi tidak dapat terjadi, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan. Selanjutnya, masalah ini dapat dikurangi dengan pemasangan pemanas penjaga seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam peraturan ini, pemanas ditempatkan di tengah dan lempengan spesimen ditempatkan di setiap sisi pelat pemanas. Pendingin diadakan melalui perangkat untuk menghilangkan energi, dan termokopel dipasang di tempat yang tepat untuk mengukur suhu. Pemanas penjaga mengelilingi pemanas utama dan temperaturnya dipertahankan pada pemanas utama. Ini mencegah perpindahan panas keluar dari tepi spesimen dan dengan demikian mempertahankan perpindahan panas satu dimensi melalui bahan yang konduktivitas termalnya harus ditentukan. Selanjutnya, selanjutnya itu metode yang sangat sederhana untuk pengukuran konduktivitas termal logam dapat digambarkan dalam gambar. Jika gradien suhu melalui bahan yang diketahui diukur, aliran panas dapat ditentukan. Aliran panas ini kemudian digunakan untuk menghitung konduktivitas termal dan bahan yang tidak diketahui. Dengan demikian diperoleh rumus Q sama dengan min KA dikali A dikali dt per dx dikali A, atau sama dengan min K kali B min KB dikali A dt per dx dari B. Van Dusen dan Shelton telah menggunakan metode ini untuk menentukan konduktivitas termal logam hingga mencapai suhu pada 600 derajat Celcius. Selanjutnya, yang selanjutnya itu thermal conductivity of liquids and gas. Kaye dan Higgins telah menggunakan metode hot plate yang dijaga untuk menentukan konduktivitas termal cairan. Mereka ditampilkan dalam gambar di samping dengan pengaturan anular seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Juga dapat digunakan untuk penentuan konduktivitas termal cair. Sekali lagi, ketebalan lapisan cair harus cukup tipis untuk meminimalkan arus konveksi termal. Pengaturan silinder konsentris juga dapat digunakan untuk pengukuran konduktivitas termal gas. Case dan Sendal telah menggunakan perangkat tersebut untuk pengukuran konduktivitas termal uap air, oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Selanjutnya, yang selanjutnya itu Fines telah menggunakan perangkat SACH untuk yang digambarkan di samping untuk pengukuran konduktivitas termal gas suhu tinggi. Sebuah skematik aparatnya ditunjukkan dalam gambar di samping, di mana emitter berfungsi sebagai sumber panas, sedangkan stasiun panas di kedua ujungnya bertindak sebagai pemanas penjaga. Untuk perangkat konveksi silinder, hubungan yang digunakan untuk menghitung konduktivitas termal adalah sama dengan Q kali ln R2 per R1 dibagi 2Pi kali L dikali T1 kurang T2.
di mana Q merupakan laju perpindahan panas, R2 dan R1 merupakan jari-jari luar dan dalam dari ruang anular yang berisi cairan, dan T1, T2 merupakan suhu yang diukur pada jari-jari tersebut. Investigasi ini dilakukan oleh Leidenfrost mengusulkan alat untuk mengukur konduktivitas termal gas dan cairan dari -180 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu measurement of viscosity. Selanjutnya, persamaan yang menentukan untuk viskositas dinamis atau absolut adalah tau sama dengan mu dikali du per dy, di mana tau merupakan tegangan geser antara lapisan fluida dalam aliran laminar, mu merupakan viskositas dinamis, dan du per dy merupakan gradien kecepatan normal seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk viskositas kinematik didefinisikan oleh V sama dengan mu per rho, di mana rho tersebut merupakan massa jenis dari fluida. Berbagai metode ini digunakan untuk pengukuran viskositas, dan diantaranya ada dua metode yang paling umum adalah metode silinder konsentris berputar dan metode aliran kapiler. Selanjutnya, satu piring stasioner dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan konstan U yang ditunjukkan pada gambar, dan profil kecepatan untuk fluida antara dua lempeng adalah garis lurus dengan gradien kecepatan adalah du per dy sama dengan u per b. Silinder bagian dalam stasioner dan melekat pada alat pengukur torsi yang sesuai, sedangkan silinder luar digerakkan pada kecepatan sudut konstan. Jika ruang anular B pada gambar kedua cukup kecil dibandingkan dengan jari-jari silinder bagian dalam, maka susunan silinder berputar mendekati situasi lempeng paralel, dan profil kecepatan dalam ruang celah dapat diasumsikan linear. Kemudian diperoleh rumus gradiennya yaitu du per dy sama dengan R2 dikali omega per B. Selanjutnya, jika torsi T diukur, maka tekanan geser cairan dapat diekspresikan oleh tau sama dengan T dibagi 2pi R kuadrat R1 kuadrat dikali L. Dan untuk viskositas adalah determinan dengan menggabungkan persamaan sebelumnya untuk memberi mu sama dengan TB per 2pi R1 kuadrat dikali R2 dikali L dikali omega. Jika pengaturan silinder konsentris dibangun sedemikian rupa sehingga ruang celah A kecil, maka disk bawah juga akan berkontribusi pada torsi dan mempengaruhi perhitungan viskositas. Untuk torsi pada disk bawah dapat dirumuskan dengan TD sama dengan mu dikali V dikali omega per 2A dikali R1 di pangkat 4. Dengan menggabungkan torsi ke nadius bawah dan ruang anular, sehingga dapat memberikan rumus T sama dengan mu dikali P dikali omega dikali R1 kuadrat, lalu dikali R1 kuadrat per 2A ditambah 2L R kuadrat per 2B tutup kurung. Selanjutnya, untuk bilangan Reynolds sendiri didefinisikan dengan RED sama dengan mu dikali UM dikali D lalu dibagi dengan mu. Jika cairan tidak dapat dikompresi dan alirannya stabil, dapat ditunjukkan bahwa laju volume aliran Q dapat ditulis dengan rumus Q sama dengan P dikali R pangkat 4 dikali P1 dikurang P2 lalu dibagi dengan 8 dikali mu dikali L.
Untuk penentuan viskositas dapat dilakukan dengan mengukur laju volume aliran dan penurunan tekanan untuk aliran yang masuk tabung tersebut. Dalam persamaan sebelumnya, Rho UM produk dapat dihitung dari Rho UM sama dengan M dot per P kali R kuadrat. Ketika pengukuran viskositas dilakukan pada gas, kompresibilitas gas harus diperhitungkan. Ekspresi yang dihasilkan untuk aliran massa gas di bawah kondisi aliran laminar di kapiler adalah M dot sama dengan P R pangkat 4 dibagi dengan 16 mu RT dikalikan dengan dalam kurung P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat. Selanjutnya. Untuk perawatan sendiri harus diambil dengan agar memastikan bahwa aliran di kapiler sepenuhnya dikembangkan, yaitu ketika profil parabola kecepatan telah ditetapkan. Maka diharapkan bahwa aliran akan sepenuhnya dikembangkan ketika L per D lebih besar dibanding RED dibagi per 8, di mana L adalah jarak dari pintu masuk tabung. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu fisikometer Seibel, di mana fisikosimeter Seibel ini adalah perangkat industri yang menggunakan prinsip tabung kapiler untuk pengukuran viskositas cairan. Karena tabung kapiler pendek, profil viskositas laminar yang dikembangkan sepenuhnya telah ditetapkan dan perlu menerapkan koreksi untuk memperhitungkan profil yang sebenarnya. Jika profil kecepatan sepenuhnya dikembangkan, viskositas kinematik akan bervariasi secara langsung dengan waktu untuk dryness. Dengan rumus V sama dengan mu per rho atau sama dengan C1 dikali T. Untuk mengoreksi profil non-uniform, istilah lain ditambahkan untuk memberikan V sama dengan C1 dikali T ditambah C2 per T. Dengan konstanta yang dimasukkan, relasinya dapat berupa V sama dengan 0,00237 dikali T dikurang 1,93 per T dikali 10 pangkat min 3 feet kuadrat per second. Teknik lain atau dalam pengukuran viskositas adalah untuk mengamati determinan pada periode osilasi ketika bola atau disk ditangguhkan dalam cairan dengan kawat elastis dan dibiarkan bergetar dari beberapa posisi awalnya yang dibelokkan. Selanjutnya, yang selanjutnya itu gas diffusion. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Yang gambar pertama yaitu di salah satu ujung wadah gas 1 diperkenalkan dan dibiarkan berdifusi menjadi gas 2. Tingkat difusi gas 1 setiap saat itu diberikan oleh hukum difusi Fick sebagai N1 sama dengan min D12 dikali A dikali do N per do X. Dapat dicatat bahwa persamaan di atas mirip dengan hukum Fourier untuk konduksi panas. Ketika keseimbangan massa dibuat pada elemen, persamaan difusi satu dimensi menghasilkan do N1 per delta T sama dengan do D12 do 2 N1 per do X kuadrat. Solusi untuk persamaan ini menggunakan sebagai dasar untuk determinasi eksperimental koefisien difusi D12. Untuk gambar selanjutnya, yang gambar kedua, pada dua bagian tabung kaca dihubungkan oleh koneksi Taigon yang fleksibel, yang dapat dijepit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian tabung dibebankan dengan dua gas yang karakteristik difusinya harus diselidiki. Konsentrasi keseimbangan ini kemudian diukur dengan peralatan analisis yang sesuai. Hal ini
hanya diperlukan untuk mengukur konsentrasi salah satu gas di kedua bagian karena konsentrasi gas lainnya akan diperoleh dari keseimbangan mol. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa bagian bawah diisi dengan gas 1 dan bagian atas diisi dengan gas 2, pada awalnya solusinya adalah R sama dengan N1A dikurang N1B per N1A tambah N1B, atau sama dengan 8 per Pi kuadrat dikali sigma 1 per 2K tambah 1 dikuadratkan, atau sama dengan min Pi kuadrat D12 T dikali 2K kurang 1 kuadrat per M4L kuadrat. Untuk penentuan eksperimental D12, waktu optimal yang akan diizinkan untuk proses difusi adalah T optimal sama dengan 4L kuadrat per Pi kuadrat dikali D12. Jika istilah D kedua dan tingkat tinggi diabaikan, mudah untuk menghitung nilai D12 setelah penentuan F dan T telah dibuat. Mengabaikan persyaratan tingkat tinggi ini dapat menentukan rumus R sama dengan 8 per Pi kuadrat X Pi min Pi kuadrat D12 dikali T R4L kuadrat, atau D12 sama dengan min 4L kuadrat per Pi kuadrat T ln Pi2 kali F per 8. Pengaturan eksperimental sederhana yang ditunjukkan dalam gambar slide sebelumnya disebut dengan perhelatan Loss-Smith. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan menjelaskan mengenai kalorimetri. Next. Nah, jadi kalau kalorimetri ini berkaitan dengan penentuan jumlah energi, mana jumlah angka ini dapat diklasifikasikan dalam hal properti termodinamika, suatu sistem seperti entalpi, energi internal, panas spesifik dari transportasi massa melintasi batas-batas sistem termodinamika. Kalorimetri ini juga termasuk subjek yang sangat luas yang mencakup sebagian besar penentuan eksperimental yang digunakan untuk pengukuran sifat termodinamika. Contohnya adalah kalorimeter aliran yang digunakan untuk pengukuran pemanasan bahan bakar gas atau cair. Next. Di sini terdapat gambar mengenai skematik dari kalorimetri. Jadi perangkatnya ini yang biasa menggunakan untuk percobaan disebut kalorimeter junkers, yang berada gambarnya di sebelah kiri, di mana bahan bakar gas dibakar di dalam kalorimeter, di mana ia menyerahkan panas ke air pendingin, kemudian nanti lajur aliran air ini ditentukan dengan menimbang. Jadi dan suhu untuk air inlet dan outlet diukur dengan termometer air, di mana produk pembakaran dingin didinginkan ke suhu yang cukup rendah sehingga uap air terkondensasi. Jadi kondensat ini dikumpulkan dalam tabung ukur, di mana nanti lajuran aliran gas yang biasanya diukur dengan flow meter perpindahan positif. Kemudian di bawah ada skematik flow dari kalorimeternya. Next. Nah, di sini ada nilai pemanasan bahan bakar, di mana pemelapasan energi ini dibakar dengan oksigen atau udara adalah nilai pemanasan bahan bakar dan dapat diukur dengan aliran atau kalorimeter bom seperti yang dijelaskan di atas. Jadi nilai pemanasan ini harus ditentukan untuk memperhitungkan setiap perubahan jika komposisinya bahan bakar atau kemungkinan kebocoran udara ke dalam pipa dalam kasus bahan bakar gaseus. Solusi untuk masalah ini juga adalah mengukur komposisi kimia bahan bakar secara terus-menerus menggunakan metode spektroskopi, di mana nilai pemanasan bahan bakar kemudian dihitung dari nilai-nilai yang diketahui dari entalpi pembentukan konstituen individu. Next. Di sini ada
menjelaskan mengenai convection heat transfer measurement. Next. Nah, jadi penentuan koefisien perpindahan panas konveksi mencakup berbagai kegiatan eksperimental yang sangat luas. Jadi pada bagian ini kita hanya akan mengilustrasikan dua pengaturan eksperimental sederhana, di mana yang pertama ada sistem konveksi paksa dan satu untuk sistem konveksi bebas. Nah, di sini gambar di sebelah kiri ini merupakan konveksi sistem paksa, di mana hal ini diinginkan untuk mendapatkan koefisien transfer panas konveksi untuk aliran air dalam tabung halus, di mana pada gambar di samping juga dapat dilihat panas dipasok ke tabung dengan pemanasan listrik, di mana nantinya termokopel dilas atau disemen ke permukaan luar tabung untuk mengukur suhu dindingnya. Jadi baik termokopel atau termometer dimasukkan ke dalam flow untuk mengukur suhu air di inlet dan outlet ke bagian yang dipanaskan. Kemudian voltmeter dan ammeter mengukur input daya ke tabung, di mana sementara beberapa jenis voltmeter mengukur laju alirannya. Next. Dengan demikian, dinding suhu dan massa diketahui sepanjang tabung, dan koefisien perpindahan panas dapat dihitung pada setiap lokasi aksial dari Q sama dengan HA dalam kurung TW dikurangi TB, di mana A adalah total luas permukaan dalam dipanaskan dari tabung, TW dan TB adalah di dinding dan suhu massa di lokasi tegak lurus, dan Q adalah total panas transfer rate atau perpindahan panas perbandingan, di mana yang diberikan dari persamaan Q sama dengan E kali L, di mana E kali I, di mana E dan I adalah tegangan dan arus terkesan pada bagian uji, di mana nanti dapat ditemukan juga luas permukaannya luas permukaan yang dipanaskan A sama dengan P di dikalikan dengan L. Next. Nah, di sini ada sistem konveksi bebas atau free convection system, di mana pengaturan eksperimental sederhana untuk penentuan koefisien transfer ini dialami pada silinder horizontal yang ditunjukkan pada gambar, di mana silinder horizontal ini yang dipanaskan terdiri dari 3 bagian, di mana bagian tengah adalah elemen uji atau section, kemudian sedangkan yang 2 bagian akhir adalah pemanas penjaga yang menghilangkan kerugian akhir dari bagian tengah, di mana ada guard sectionnya di sebelah kiri dan kanan section. Jadi ketiga bagian ini dipanaskan secara elektrik dan dilengkapi dengan termokopel yang mengukur suhu permukaan masing-masing. Jadi arus listrik ini ke pemanas penjaga disesuaikan sehingga suhunya sama dengan suhu bagian tengah, di mana pada bagian tengah tersebut yang dapat dilihat pada gambar terdapat rumus yang sudah dijelaskan di atas, yaitu Q sama dengan KA kali TW kurangi T infinity. Next. Nah, jadi berdasarkan gambar di atas mengenai konveksi sistem bebas, pada kondisi keseimbangan pemanas listrik dari bagian tengah hilang ke udara atau kandang di sekitar atau dinding sekitarnya, total kehilangan panas dari tes elemen ini diberikan atau dituliskan dalam persamaan Q sama dengan HA kali TW per dikurangin T infinity ditambah to epsilon kali A dikali TW pangkat 4 kurangin TS pangkat 4, di mana H adalah koefisien perpindahan panas konveksi bebas, kemudian TW adalah suhu bagian uji, epsilon adalah permisivitas permukaan, T infinity adalah suhu udara di sekitarnya, sementara TS adalah suhu ruangan, dan A adalah area permukaannya, di mana dapat dicari juga dengan A sama dengan PD kali L. Next. Kemudian pada titik 9,8 terdapat humidity measurement atau permukaan kelembapan atau pengukuran kelembapan. Next. Jadi pengukuran kelembapan ini atau kandungan uap air udara merupakan parameter penting dalam banyaknya proses. Jadi layaknya kontrol yang tepat dari operasi kritis dengan kain, kertas, dan bagian kimianya sering bergantung pada kontrol yang sesuai dari kelembapan lingkungan sekitarnya. Kelembapan spesifik atau rasio kelembapan definisinya adalah massa uap air per satuan massa udara kering, di mana terdapat 4 pengukuran kelembapan. Yang pertama ada the dry bulb temperature atau suhu bola kering, di mana suhu udara campuran uap air yang diukur dengan termometer yang terkena campuran.
Yang kedua ada the wet bulb temperature, adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang ditutupi dengan bahan seperti sumbu jenuh dengan cairan untuk mencapai kesetimbangan penguapan dengan campuran. Yang ketiga ada the dew point of the mixture atau titik embun campuran, di mana suhu di uap mulai mengembun ketika campuran didinginkan pada tekanan konstan. Yang keempat ada kelembapan relatif atau C, didefinisikan dengan rasio massa uap aktual dengan massa uap yang diperlukan untuk menghasilkan campuran jenuh pada suhu yang sama. Next. Nah, jadi jika uap berperilaku seperti gas yang ideal, dapat ditulis persamaan dengan P sama dengan MV dikali M saturation, atau sama dengan PV kali F per RVT dibagi PG kalikan V per RV kali T. Itu sama dengan PV per PG. Di mana PV adalah tekanan parsial sebenarnya dari uap dan PG adalah tekanan saturasi uap pada suhu campuran. Nantinya kelembapan spesifik dapat dirumuskan dengan omega sama dengan MV dikalikan dengan MA. Metode yang paling dasar untuk mengukur kelembapan adalah prosedur gravimetri, di mana digunakan oleh NIST untuk tujuannya kalibrasi. Contoh udara, air, uap, campuran terkena bahan kimia yang sesuai sampai air diserap X. Nah, di sini ada hubungan analitis yang pasti antara bola kering, bola basah, dan suhu titik embun campuran dan kelembapannya, di mana penentuan dua suhu ini dapat digunakan untuk menghitung kelembapannya. Terdapat metode klasik yang digunakan untuk penentuan kelembapan di ruang terbuka yang besar, yaitu pengukuran suhu bola kering dan basah dengan sling diskrometer, di mana kedua termometer diputar dengan kecepatan sekitar 5 meter per sekon dan suhu dicatat. Kemudian tekanan uap campuran dapat dihitung dengan persamaan Carrier, di mana PV sama dengan PGW dikurangin P kurangin PGW kali TDB dikurangin TWB per KW per TWB, di mana keterangan PV adalah actual vapor pressure, kemudian PGW ada saturation pressure corresponding to wet temperature, P adalah total tekanan campuran, TDB adalah temperatur variabelnya, kemudian TWB adalah temperatur bola basahnya, dan KW adalah 2500 ketika temperatur pada itu adalah koefisiennya dari temperatur ketika derajat Fahrenheit. Next. Kemudian 99 menjelaskan mengenai heat flux meter. Next. Nah, jadi terdapat aplikasi di mana pengukurannya itu langsung flux panas, di mana jenis pertama dari heat flux meter ini akan mempertimbangkan adalah slug, di mana ditunjukkan pada gambar di bawah. Sebuah slug konduktivitas termal yang tinggi dipasang di dinding seperti yang ditunjukkan dengan lapisan sekitarnya dari isolasi. Jadi ketika slug mengalami flux panas di permukaan, suhunya akan naik dan memberikan indikasi besarnya flux panas. Di mana dijelaskan pada gambar terdapat thermocouple pada sebelah kanan itu, terus ada slugnya yang dilapisi yang terdapat pada dinding, kemudian yang di isolation, dan kemudian ada Q-nya memasuki area slugnya. Next. Nah, dengan asumsi bahwa suhu slug terdapat seragam setiap saat, energi transient keseimbangannya menjadi Q per A sama dengan MC DTS per A per D atau dikurangin U TS per TW, di mana Q per A itu sama dengan equation flux, M-nya adalah massa dari slugnya, kemudian C ada panas spesifik dari slug, kemudian U adalah koefisiennya, TS adalah temperatur dari slug, nah, TW adalah temperatur dari sekeliling dindingnya. Jadi pada persamaan di atas ini menjelaskan bahwa suhu slug sebagai fungsi dari flux panas dan properti slug. Nah, yang dengan demikian pengukuran TS ini dapat diambil sebagai indikasi dari flux panasnya. Next. Nah, pada titik 9.10 ini ada pengukuran pH. Next. Nah, jadi pengukuran pH atau power of hydrogen adalah derajat kesamaan yang
digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Di mana pH larutan adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen CH dan didefinisikan oleh pH sama dengan log CH. Mana pada prinsipnya pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas, membran gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Next. Nah, di sini ada schematic of pH meternya, di mana terdapat gelas elektroda pada bagian bawah, kemudian ada CR HCl-nya, kemudian ada reversible elektroda, kemudian ada DC amplifier, kemudian current output proportional to pH, dan ada referensi elektrodanya. Jadi meter pH ini yang dijelaskan pada di atas dapat memperhitungkan potensi bersih di seluruh membran yang diberikan dengan delta V, Fi sama dengan 2,30 RT per F log CH per CR, di mana keterangannya dapat dilihat pada gambar di bawah. Next. Nah, di sini ada tabel pH values of common subtension, di mana referensi dari nilai pH dari beberapa zat umum yang diberikan dalam tabel. Jadi yang dapat dilihat ada terdapat baterai acid sebesar 0,3 pH-nya. Ini menunjukkan bahwa ketika nilai pH-nya itu 7,0 itu maka zat tersebut bersifat netar atau aerosoling. Sedangkan nilai kurang dari 7 bersifat asam dan nilai lebih besar dari 7 itu bersifat dasar atau alkalil. Next. Nah, berikut sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.